Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Bali 212 untuk melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa semoga kegiatan pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Amin. Siapa yang hari ini tidak hadir? Kenapa sakit? Sakit. Oke, kita doakan ya semoga sebelum kita ziarah bisa segera sembuh ya dan bisa kembali. Ya. Oke, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Jadi di materi ini, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari apa sih Al-Quran menurut para ulama ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu untuk mempertebal keyakinan kalian terhadap kebenaran penurunan Al-Quran. Kemudian kalian bisa berperilaku sebagai orang yang meyakini Al-Quran itu diturunkan. Kemudian kalian memahami bagaimana cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian bagaimana sejarah penurunannya, kemudian apa hikmah yang dapat kita ambil dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dan yang terakhir itu kalian terampil untuk memaparkan hasil analisis sejarah penurunan Al-Quran. Nah, di sini ada satu gambar. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat nggak, tanggapan nggak? Apa hubungan gambar ini dengan materi yang akan kita sampaikan? Silakan. Semua ya. Kita satu aja ya. Iqbal aja. Silakan. Baiklah, saya menyampaikan pendapat saya mengenai turunnya Al-Quran di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggerakkan hati Rasulullah SAW. Proses penurunan wahyu Al-Quran sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah SAW merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang perkataannya, akhirnya Rasulullah SAW dapat menerimanya. Oke, kasih aplaus ya. Oke, sekarang Ustadz sudah membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok ya. Karena ini kan kelompok kita yang sebelumnya ya. Jadi Ustadz ingin ini ada tugas, kalian sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian bersama teman kelompok Anda cari, Anda temukan informasi tentang masalahnya. Ustadz kasih masalah ya. Masalahnya itu adalah bagaimana cara wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi Iqbal sudah menjelaskan keterkaitan materi kita dengan Gua Hiro. Ternyata di Gua Hiro itu diturunkan Al-Quran. Nah sekarang coba kalian cari, kalian temukan informasi ya, dan kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Bagaimana sih cara wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Sejarahnya itu seperti apa? Dan apa hikmahnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Bisa dipahami? Silahkan Ustaz beri waktu kalian untuk mendiskusikan, mencari ya. Bisa silahkan cari di Google ya, cari di referensi lain gitu kan tentang masalah kita ini ya. Kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama dengan kelompok yang lain ya. Silakan. Nah, jadi sejarah nah, di sini kan tulis sejarah Al-Quran ini jatuh Al-Quran itu jatuh pada malam penyebab Ramadan. Nah, di mana memiliki ciptaan. Jadi Gua itu jarak itu sekitar 4 km dari Kota. Tapi ini berapa kan? Kan perkataan Nabi Rasulullah
mulai dipahami dan dihafal. Sendiri akan sesuai dengan lintas peristiwa kejadian nikah atau resmi. Baik, cukup ya diskusi kelompoknya. Oke, sekarang tugas kita adalah mendiskusikan informasi yang telah Anda temukan bersama dengan teman kelompoknya dan mempresentasikan. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Silahkan dari kelompok 1 ya, terlebih dahulu ya, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, ada beberapa cara Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya sebagai berikut: 1. Melalui mimpi. 2. Dihembuskan langsung ke dalam dada. 3. Ada suara seperti gemerincing lonceng yang sangat keras. 4. Malaikat menampakkan dirinya dengan wujud seorang laki-laki yang elok rupanya. 5. Malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya. 6. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dari balik hijab. Baik, mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dijelasin nih hasil diskusi kelompok 1. Kira-kira ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, ada 2 nih, Moses sama Zaka. Nah, Zaka aja deh. Silakan Zaka. Ditanya, apa yang mau ditanyakan? Saya Ustaz. Ya. Untuk nomor 1, cara mana yang tadi dari ke-6 yang kalian sampaikan, cara mana bagi Rasulullah yang paling sulit bagi Rasulullah saat diturunkan wahyu? Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan Zaka dari kelompok 3. Cara paling sulit atau susah bagi Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu adalah seperti gemerincing lonceng yang sangat keras. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengarkan presentasi kelompok ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya, juga sudah saling tanya jawab tentang materi kita. Nah, sekarang Ustadz ingin mengajak kalian bersama-sama untuk menyimpulkan apa sih kesimpulan dari materi pelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Silahkan yang kira-kira berkenan bersedia untuk memberikan kesimpulan terhadap pelajaran kita hari ini, silakan. Oke, ada berapa nih dari kelompok 2 semua ya. Silakan si Azril untuk menyampaikan kesimpulan. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 Hijriah. Dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63. Dari kelahiran Nabi atau 10 Hijriah. Permulaan turun di Gua Hiro, dan ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, terus hikmah dari diturunkan Al-Quran yaitu pertama, mudah dihafal, mudah ditulis, dipahami dan diamalkan. Lalu dapat meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Lalu lebih berkesan di hati umat Islam, terutama pada ayat-ayat yang diturun berkenan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Lalu agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang muncul ketika itu. Dan terakhir, dapat meringankan umat Islam dalam upaya meninggalkan sikap mental dan tradisi jahiliyah yang negatif. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Saya upload ya. Baik, tadi teman kalian sudah menyimpulkan ya, menyimpulkan tentang proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ustadz ingin memberikan penguatan ya terkait kesimpulan yang sudah disampaikan. Intinya apa yang sudah kalian diskusikan, kalian sampaikan, kemudian kalian simpulkan, itu pada dasarnya semua sudah benar ya.
Nah, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ya pada malam Lailatul Qadar ya, pendapat yang paling banyak itu adalah diturunkan sekaligus ke langit kedua, ke langit dunia ya, pada malam Lailatul Qadar yang lengkap gitu ya dari awal hingga akhir. Nah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Nah, melalui 3 tahap. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan terakhir diturunkan berangsur-angsur ke dunia melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk menguji sejauh mana pemahaman Anda tentang materi pelajaran kita hari ini, Ustadz sudah punya beberapa soal ya. Dan Ustadz akan meminta Anda untuk menjawab soal-soal yang Ustadz sampaikan ini ya. Nah, kita akan talking stick ya untuk menentukan siapa yang akan menjawab soal yang Ustadz sampaikan ya. Nanti caranya silakan tongkat ini kalian estafetkan ya ke teman kalian. Di mana musik berhenti, yang memegang tongkat terakhir dia yang menjawab pertanyaan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada utusannya dengan berbagai cara. Di antaranya adalah melalui A. Malaikat Jibril, B. Istighosah, C. Ritual, D. Diskusi, E. Penampakan langsung. Jawabannya A. Ustaz. oke, betul. Lagi sekali lagi tongkatnya ya. Ayo. Silakan lagi jawab pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaannya, banyak cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang turunnya terasa oleh Rasulullah paling berat adalah disampaikan dengan cara A. Dari balik tabir, B. Seperti bunyi lonceng, C. Seperti bunyi halilintar, D. Wujud asli malaikat Jibril, E. Menyerupai seorang laki-laki. Jawabannya menurut saya B. Seperti bunyi lonceng. Bagaimana? Betul. Baik, siswa-siswi sekalian, waktu juga yang memisahkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Intinya yang kita dapatkan hari ini adalah bagaimana Anda sudah bisa memahami dan bisa menganalisis bagaimana sejarah penurunan Al-Quran ya. Mari pertemuan ini kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Subhanallah. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana sejarah penulisan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.